Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP Nissan Fortuna Kudus telah menjadi lembaga pendidikan kursus terpercaya sejak tahun 1992. LKP Nissan Fortuna Kudus pun hadir dengan semua keunggulan yang telah disiapkan untuk memudahkan lulusannya dalam meraih sukses dan berjiwa mandiri. Dalam perjalanannya, LKP Nissan Fortuna pun telah menyabet banyak prestasi dan penghargaan yang membawanya terus hadir untuk masyarakat. Dan kini, LKP Nissan Fortuna pun berkesempatan untuk menjalankan program pemerintah melalui Dirjen Pendidikan Vokasi Direktorat Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek untuk menjalankan program pendidikan kecakapan wirausaha atau PKW. Nah, halo pemirsa Lingkar TV, bersama saya Galus Karyananti. Saat ini saya tengah berada di depan Lembaga Pelatihan dan Kursus LPK Nissan Fortuna yang berada di Kabupaten Kudus, tepatnya di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 81 Kabupaten Kudus. Nah, pemirsa, di dalam LPK Nissan Fortuna pada hari ini tengah dilaksanakan pelatihan khusus pelatihan khusus teknik kendaraan ringan. Nah, saya akan mengetahui dan saya akan melihat-lihat bagaimana pelatihan yang ada di Nissan Fortuna ini dan bagaimana prosesnya. Proses dari peserta Nissan Fortuna ini belajar mengenai teknik kendaraan ringan ini. Ikuti terus perjalanan saya, pemirsa. Mari. Misi Mbak, perkenalkan Galuh dari Lingkar TV. Halo Lingkar TV. Oke, halo. Mbaknya sebagai apa? Saya di sini sebagai Business Development di Nissan Fortuna dan ini adalah kantor kami, ruang kerja kami. Di belakang juga ada tempat pembelajaran dan kebetulan di belakang sedang ada kegiatan, Mbak. Kalau misal mau saya antar silahkan. Sekalian kenalan sama teman-teman di belakang juga. Oke, boleh banget nih Mbak. Ayo saya antar. Oke, boleh, mari. Mari Mbak, saya antar ke dalam. Oke, baik Mbak. Ini Mbak, kenalin bapaknya sebagai pimpinan. Oh, oke Pak. Bu, ini izin mau melihat-lihat nih Pak. Oke Mbak, jadi selamat datang. Ini adalah tempat pembelajaran kami. Dan kebetulan memang di sini lagi ada kegiatan namanya itu program pelatihan PKW, Pendidikan Kecakapan Wirausaha. Nah di situ saya kenalin dulu sama ininya ya, instrukturnya. Oke, boleh. Mbak, kenalin ini adalah instruktur kami. Oh, namanya Pak gitu. Bukhari. Pak Bukhari, apa kabar Pak? Pak ini mau izin melihat-lihat ini loh Pak ya, pelatihan ini ya Pak ya. Halo semua. Wah, ramai banget ya Mbak ya. Iya. Ini total ada berapa ini? Ada 30 siswa. 30 siswa Iya. ya, luar biasa ini. Itu kita ada fasilitas penunjang untuk membantu siswa memahami materi yang disampaikan oleh instruktur. Sebenarnya di sini tuh nggak hanya dipakai untuk pembelajaran otomotif saja, tapi baik pemasaran, bisnis, desain marketing, aplikasi. Bisa di sini ya Mbak Iya, ya. semuanya di sini. Ada juga pembelajaran praktek di ruang sebelah. Dan instruktur yang kami jalin kerjasama instruktur yang profesional dan dari mitra dunia usaha, dunia industri juga. Salah satunya ini adalah Pak Bukhari yang tadi Mbak sudah sempat kenalan. Ya, Pak Bukhari ya. Berarti memang memberikan instruktur yang berkompeten juga untuk peserta pelatihan agar maksimal juga ya Mbak ya. Benar, kami berusaha untuk bisa memberi pelatihan yang maksimal lah. Karena emang kami berusaha untuk membantu masyarakat khususnya anak muda untuk lebih terjamin dalam masa depannya gitu. Sebagai lembaga pendidikan itu kami berusaha yang terbaik memberikan pelatihan seperti itu Agar lebih mandiri juga ya Mbak ya. benar. Oke. Selanjutnya kita antar ke ruang praktek dulu Pak, karena website-nya ada pembelajaran praktek. Oke, boleh. Mari Mbak. Nah, tadi kan kita udah lihat Mbak pembelajaran teori, selanjutnya ini ada tahap pembelajaran praktek. Tapi lebih lengkapnya saya arahkan ke Pak Bukhari aja ya. Oke, boleh Mbak. Langsung praktek di sini berarti ya. Halo Pak Bukhari. Sama-sama. Pak, ini saya mau melihat teman-teman nih Pak lagi praktek. Ini lagi ngapain Pak? Ini praktek servis pada kendaraan yang sesungguhnya, yaitu servis untuk 20 km. 20 km. Untuk perawatan mesin maupun perawatan kelancaran supaya bahan bakarnya berjalan dengan optimal. Gitu ya Pak ya. Jadi memang setelah tadi pelatihan memang wajib praktek gini ya Iya. Pak ya. Nah, tujuannya
supaya mereka betul-betul tahu tentang pelajaran yang saya terangkan tadi, dan ini dipraktekkan pada mobil sesungguhnya, mobil yang jalan. Oke, berarti nggak cuma teori aja, tapi ada prakteknya juga. Oke. Nah, ini praktek ini tujuannya mereka itu biar terbiasa, terbiasa dengan pekerjaan montir. Yang sesungguhnya montir itu kan pekerjaannya kalau orang bilang itu katanya berat, penuh tantangan. Nah, ini kita betul-betul merasakan kerjaan montir, merawat mobil, bagaimana mobil itu bisa lancar, ya kan, tidak mengalami kendala saat dipakai. Nah, itu. Oke ya, nah, ini anak-anak mereka pada praktek kayak gini. Nah, ini dibongkar-bongkar juga ya Pak? Ya? Dibongkar karena apa? Untuk Dibersihkan. Ya. Dibersihkan. Terus bagian-bagian apa saja yang terjadi, yang ada di rangkaian servis ini. Benar-benar rinci ya Pak ya? Mulai dari injektor, dari filter, penggantian fan bel, terus sistem kerja air, pendinginan. Mereka semua sudah cekatan dan pada bisa lah. Oke, sudah pada mahir-mahir ya. Setelah tadi dijelaskan di dalam langsung praktek nih. Iya, oke. Ya. Yang ini kan perawatan mesin, ya kan. Ada lagi yaitu praktek belah mesin atau apa sebelah sana ya. Oh, di belakang. Boleh saya lihat di sana juga Pak? Monggo. Oke. Nah, ini aktivitasnya lagi ngapain ini Pak? Nah, ini praktek penyalakan mesin dan pemasangan sistem pengapian. Nah, contohnya ini sedang memasang kabel-kabel busi, kabel delco, terus ini kabel baterai ya. Nah, bagaimana cara menyalakan mesin? Oh gitu. Nah, sistem pengapiannya harus tahu, kemudian sistem cara kerja mesin harus tahu. Nah, ini. Dia harus paham tanpa harus mengetahui bentuk mobil, tetapi dia tahu aliran-aliran arus yang ada di dalam rangkaian mobil. Oh, harus paham ya Pak? Nah, harus paham. Soal itu ya. Nanti diaplikasikan ke dalam mobil yang nyata, dia lebih paham. Istilahnya ini secara mesinnya dulu, nanti diaplikasikan ke mobil yang sesungguhnya. Oke. Nah, ada aliran bahan bakar, ini aliran bahan bakarnya, ini aliran arus untuk starternya, dan ini untuk pengapiannya. Oh gitu. Semuanya harus paham tentang ini dulu, baru menuju ke mobil yang nyata. Oke. Biar paham secara rinci dulu ya Pak ya, sebelum praktek ke yang sesungguhnya. Oke. Yang di sebelah sana lagi apa itu Pak? Nah, itu penyetelan klep. Oke. Nah, ini nih, untuk menyetel klep, istilahnya penyetelan valve pada mesin, yaitu mencari performa tenaga yang besar di sistem pengapian. Nah, kalau klepnya tidak disetel atau dijas, nanti tenaganya tidak ada. Nah, makanya mencari tenaga yang oke, yang maksimal itu harus penyetelan klep, lebar klep seberapa, antara intake itu beda. Nah, makanya itu harus dipraktekkan satu-satu supaya paham. Anak-anak ini supaya paham cara nyetel klep. Berarti ini semua udah nyoba ya Pak ya? Sudah nyoba. Ya? Biar semuanya paham. Oke. Dan mobilnya tidak hanya mobil bensin aja, tapi mobil solar juga disetel juga. Nah, contohnya yang ini mobil yang solar, ya. nah, ini mobil bensin. Ada bedanya ya Pak ya? Ada. Ini pada aktif penyetelan, mereka sudah pada paham. Oke, luar biasa ini ya. Ada belajar mesin. Ya, ini calon-calon teknisi nih. Calon-calon teknisi hebat ini ya. Nanti bisa berwirausaha sendiri ya Pak ya, tujuannya ya. Nah, ini tujuannya itu supaya mereka terbiasa megang kayak gini. Kalau buka usaha perbengkelan, dia ndak canggung lagi untuk megang. Oke. Dan memang ada ilmunya lah, kan gitu. Tidak sembarangan. Nggak sembarang orang bisa jadi itu ya Pak ya. Harus belajar dulu, belajarnya di Nissan Fortuna, gitu ya Pak. Nah, pemirsa Lingkar TV, saat ini saya tengah bersama dengan kedua peserta yang mengikuti pelatihan teknik kendaraan ringan di Nissan Fortuna. Ini ada Mas siapa? Mas Sobirin. Mas Sobirin, satunya Mas? Mas Mudakir. Mas Mudakir. Oke Mas, ini kenapa sih mengikuti pelatihan di Nissan Fortuna ini? Nah, alasan saya untuk mengikuti pelatihan di Nissan Fortuna ini, memang saya tertarik untuk mengikuti pelatihan tersebut.
Dikarenakan apa? Di sini saya bisa mendapatkan ilmu baru, skill baru, serta teman-teman baru. Di Nissan Fortuna itu kita dilatih tentang bagaimana untuk menjadi seorang supir yang handal. Tapi di sini juga kita dikasih pelatihan untuk tata cara bagaimana kita merawat dari mesin-mesinnya gitu ya. dari mesin, sehingga kita bisa tahu tentang dunia mesin gitu. Dan juga di sini kita pelatihan juga dikasih pelatihan tentang dunia digital. Misalnya kita nanti bisa buka tentang perbengkelan, itu kita bisa memasarkan produk-produk. Oh, lewat digital itu tadi ya. Platform gitu. Oke. Dapat apa sih? Dapat tahu gimana perasaannya nih ikut di Nissan Fortuna? Untuk pasti setiap mengikuti kursus pasti mendapatkan ilmu dan pengalaman baru gitu Kak ya. Dan selain itu juga nanti kita ada bantuan khusus dari lembaga yang terkait dan bekerja sama dengan Nissan Fortuna ini, yang dimana ketika ada siswa yang sudah mumpuni nanti itu akan diberikan sebuah reward maupun bantuan untuk membuka bengkel dari bantuan bantuan peralatan dan pokoknya yang penting dari siswa itu sudah memiliki ruang untuk membuka bengkel. Oke, seneng ya ikut pelatihan ini ya. Jadi tambah semangat. Oke, semoga nanti setelah pelatihan ini bisa buka bisnis sendiri ya, buka bengkel sendiri ya, sukses selalu pokoknya. Oke, jadi itu tadi pemirsa wawancara saya dengan kedua peserta di Nissan Fortuna ini. Di Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP Nissan Fortuna Kudus ini, telah tersedia peralatan teknik kendaraan ringan yang sangat memadai dan tentunya sebagai penunjang pelatihan pendidikan kecakapan wirausaha atau PKW. Gimana Mbak? Tadi udah ketemu Pak Buhori? Oh ya, udah Mbak. Tadi udah lihat banyak sekali teman-teman lagi ngerakit, lagi itu belajar. Sempat ngobrol juga. Oke. Kalau gitu, ayo kita antar ke Bu Sirah Hiratnawati. Iya Mbak. Oke. Nah, pemirsa Lingkar TV, saat ini saya tengah bersama dengan Pak Syairman. Ini selaku founder dan juga pimpinan di Nissan Fortuna, dan Ibu Sri Rahayu ini selaku pengelola di Nissan Fortuna ini. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Sehat ya? Sehat pagi. Oke, Pak, ini tadi kan saya sempat melihat-lihat di dalam nih ya mengenai pelatihan-pelatihan yang teknik kendaraan ringan ini. Ini seperti apa Pak? Apakah setiap hari juga ada pelatihan seperti ini atau memang khusus ini Pak? Iya, terima kasih. Untuk pelatihan saat ini memang pelatihan yang khusus ya, karena LKP kami Nissan Fortuna itu mendapat program dari Direktorat Khusus, yaitu dalam bidang teknik kendaraan ringan untuk program PKW ya, pendidikan kewirausahaan. Ya, itu. Jadi kami mendapat program itu adalah levelnya adalah level platinum, ya, dari PKW level platinum untuk 30 orang peserta. Jadi untuk saat ini memang ada pelatihan khusus untuk teknik kendaraan ringan tersebut. Oke, berarti memang langsung dari pemerintah gitu ya Pak ya? Dibiayai pemerintah dan itu semuanya gratis. Gratis? Ya? Semua fasilitas yang didapat peserta juga gratis berarti ya Pak ya? Semuanya gratis, dan tidak hanya itu, jadi kami melatih itu tujuan akhirnya adalah nanti untuk bisa berwirausaha mandiri. Ya. Jadi nanti endingnya atau outputnya nanti setelah pelatihan di sini dengan berbagai macam materi tersebut, nanti harapannya setelah selesai pelatihan nanti dia itu bisa berwirausaha mandiri dan juga diberi bantuan alat-alat dari pemerintah tersebut melalui LKP Nissan Fortuna supaya dia bisa berwirausaha mandiri. Berarti selain diberikan fasilitas ilmu juga ada fasilitas peralatan yang menunjang seperti itu ya Pak ya. Oke, tadi kan disebut ini kategorinya platinum. Platinum itu seperti apa sih Pak? Kenapa platinum ini dari pemerintah ini? Jadi platinum itu adalah program yang level tertinggi dari unggulan gitu ya, program unggulan. Karena di situ ada levelnya level silver yang biasa mungkin ya, dan platinum itu adalah program yang unggulan. Jadi nanti platinum itu memang program khusus yang benar-benar lembaga yang terpilih ya, benar-benar lembaga yang terpilih.
itu. Berarti Nissan Fortuna itu memang salah satu lembaga yang terpilih dari pemerintah tadi ya, lembaga unggulan juga berarti ini. Ya, karena semuanya persyaratan itu memang tidak mudah ya. Jadi persyaratan itu memang betul-betul diseleksi ya, betul-betul kami untuk presentasi untuk melaksanakan kegiatan tersebut harus presentasi dulu dan itu dinilai oleh tim itu apakah layak atau tidak dari sisi lembaganya atau sisi SDM-nya begitu. Berarti tahapnya memang lumayan panjang ya Pak ya panjang untuk mencapai itu. Iya. Oke. Harapannya sendiri dari adanya pelatihan ini untuk peserta-peserta di Nissan Fortuna ini seperti apa Pak? Harapan saya ya itu karena pelatihan di sini adalah ujungnya adalah supaya bisa berwirausaha mandiri ya, bisa endingnya adalah bisa mendirikan bengkel sendiri. Harapannya semua peserta itu harus lulus 100% dan bisa berwirausaha sendiri. Oke. Ya, melalui tahapan-tahapan yang sudah kami persiapkan, ada pendampingannya juga. Gitu. Oh, ada pendampingannya. Ada. Sistemnya seperti apa ini Pak pendampingan? Pendampingannya itu karena gini. Jadi seorang wirausaha mandiri pemula itu kan butuh pendampingan. Karena dia dari pelatihan yang cuma 280 jam. Nah, itu untuk bisa berwirausaha mandiri butuh pendampingan. Nah, pendampingan kayak apa itu sudah saya persiapkan supaya nanti dengan adanya pendampingan tersebut para peserta tersebut benar-benar nanti usahanya bisa jalan gitu. Harapannya juga para peserta ini bisa mandiri ya setelah mengikuti pelatihan di Nissan Fortuna ini ya Pak ya. Apalagi tadi saya mendengar difasilitasi peralatan dan sebagainya seperti itu ya. Nah ini nih, tadi kita sudah bertanya dengan Pak Syairman, kita bergeser ke Bu Sri Hayin selaku pengelola di Nissan Fortuna ini. Bu, selaku pengelola sendiri ini melihat adanya pelatihan khusus ini seperti apa Bu? Ya, pelatihan ini memang pelatihan untuk melatih kaula muda untuk berwirausaha. Jadi nanti materi yang di sini juga ada kewirausahaan, ada pendidikan karakter juga dimasukkan. Selain otomotif juga nanti ada teknik perawatan ringannya ya, perawatan ringan daripada mobil-mobil itu ya, dan ada mengemudinya juga nanti, karena nanti seorang teknisi, seorang bengkel mekanik itu harus bisa mencoba mobilnya. Jadi lengkap di sini nanti paketnya ya. Sepaket ya Bu ya, nggak cuma pelatihan mesin-mesin aja ya berarti. Ditambah itu pendidikan karakter penting juga, biar mereka sopan, jujur, disiplin. Itu kan kunci suksesnya di situ. Kunci suksesnya adalah dia berkarakter yang positif. Saya tanamkan di awal. Gitu. Kemudian ada kewirausahaan, itu nanti kewirausahaan bagaimana supaya membentuk mereka untuk berkemauan untuk mendirikan suatu usaha. Kemudian nanti ada administrasi perbengkelan. Nah, dia bisa bengkel tapi juga harus bisa administrasinya, pengelolaan bengkelnya. Kemudian marketingnya juga. Waduh, komplit ini ya pokoknya. Bagaimana sih bengkel supaya dikenal? Nah, itu nanti ada marketing itunya. Jadi komplit lah nanti ya. Kemudian nanti ada platform digital juga. Nanti kita mengundang platform digital supaya nanti kita bisa masuk ke platform digital tersebut, bisa promosi dan sebagainya. Ya, jadi macam-macam dukungan bank. Tak ajari cara nih mendapatkan dukungan bank untuk permodalan. Investor gitu. juga ya. Ya begitulah ya. Berarti komplit sekali. Wah, ini malah membuat para peserta semakin tertarik ini ya untuk mengikuti pelatihan di Nissan Fortuna ini. Antusiasnya juga itu ya Bu ya. Ini diikuti oleh berapa peserta nih Bu yang di sini? 30. 30 ya. Bu, ini Bu, kan tadi sudah difasilitasi banyak sekali dari Nissan Fortuna, dari program khusus ini. Harapan untuk peserta yang mengikuti pelatihan ini seperti apa Bu? Harapan kami Bapak peserta didik itu semangat ya, dan sampai akhir mereka bisa mengikuti dengan baik dan nanti mereka bisa berwirausaha. Nah, mereka nanti harapannya ini Bu, Mbak, melengkapi bergrup ya, mendirikan suatu usaha. Nanti kita akan melakukan pendampingan ya. Setelah lulus mereka membuat grup, nanti membuat suatu kelompok usaha. Nanti kita akan mendampingi terus. Tetap didampingi ya, didampingi sampai mereka bisa mandiri ya, bisa lepas dari kami gitu. Harapannya mereka berwirausaha mandiri. Berani untuk berwirausaha mandiri. Berani untuk berwirausaha mandiri gitu ya Bu ya. Oke, dari program ini Bu, ada tambahan dari Bu sendiri selaku pengelola ini? Oke, ya, ada tambahan. Ini untuk program ini nanti sebagai laporan ya, kami akan publikasi dengan 3 termin, melalui 3 termin. Di awal kemarin sudah ya kami publikasikan, kemudian yang proses sekarang, dan nanti di akhir juga kami akan mengadakan seperti
semacam publikasi lagi. Oke, berarti selain mengadakan pelatihan juga dari publikasinya juga berjalan. Ya, gitu penting ya, itu, sangat ya. penting. Masyarakat tahu. Supaya Oke. masyarakat mengenal, mengerti ya, dan mereka tertarik juga. Iya, oh di Nissan Fortuna itu seperti ini loh Tahun ya. depan ada lagi dah Bu, gitu. Inginnya seperti Harus itu. ada lagi dong Bu. Iya, karena melihat apa alumni-alumni yang sudah sukses. Mereka sudah sukses, Bu, ada program lagi enggak? Saya kepingin dong. Nah, gitu ya, ikut pelatihannya karena mereka sudah sukses kan menarik perhatian mereka yang Oke, banyak yang sudah sukses dari Sudah, alumni sini ya Bu ya. banyak, ya. Oke, luar biasa. Alhamdulillah. Oke, jadi semoga nanti dari cita-cita dari pengelola dan juga pemilik Nissan Fortuna ini tercapai, menciptakan para peserta pelatihan ini juga menjadi pribadi yang mandiri seperti yang dibilang Bu Rahayu tadi ya Bu ya. Dan Oke. semoga sukses. Sukses begitu. Dan pemirsa itu tadi wawancara saya dengan pemilik dan juga pengelola dari Nissan Fortuna untuk Anda. Salam kursus, kursus kompeten, berkarakter, berdaya saing. Yes, yes, yes. Jadi gimana Mbak? Tadi udah ketemu ngobrol sama orang-orang dari Nissan Fortuna? Udah Mbak, tadi luar biasa sekali ya, dari pelatihnya juga sudah berkompeten, kemudian dari pesertanya juga tadi antusias sekali. Saya lihat tadi bongkar-bongkar mesin di belakang juga seperti itu. Tadi juga sempat wawancara sama pemilik dan pengelolanya juga gitu ya. Memang Nissan Fortuna ini luar biasa sekali untuk memfasilitasi para peserta pelatihan ini ya Mbak ya. Kita bakal nunggu updatean ini Mbak, nanti ke depannya inovasi-inovasi apa yang diciptakan dari Nissan Fortuna ini Mbak. Makasih ya Mbak udah diajak berkeliling, dan Lingkar TV ini berkesempatan eksklusif ini ya di Nissan Fortuna ini. Terima kasih. Terima kasih kembali. Sukses terus untuk Lingkar TV. Oke. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa Mbak. Terima kasih Pak Widya Mbak. Mari. Nah, pemirsa Lingkar TV, setelah tadi kita melihat bersama bagaimana proses pelatihan yang ada di LKP Nissan Fortuna Kudus ini, dan tadi kita juga sudah melihat nih bagaimana peserta pelatihan ini mengikuti arahan dari pelatih, kemudian juga tadi secara praktek juga nyata ya, membongkar-bongkar mesin, kemudian juga mereka melakukan pelatihan praktek secara real di LKP Nissan Fortuna ini. Dan saya tadi juga sempat mewawancarai pemilik dan juga pengelola dari Nissan Fortuna ini, yang mana pada kursus khusus ini nantinya bisa melahirkan para peserta pelatihan ini menjadi pribadi yang mandiri dan juga dapat membangun usaha mereka sendiri. Dan akhirnya pemirsa, saya Galus Karinanti dan juru kamera Untung Sofa pamit dari hadapan Anda, dan terus saksikan Jendela Ilmu hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Dadah!